Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Akhwati rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga ini juga menjadi satu pemberat timbangan amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin dekat dengan predikat calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita lanjutkan lagi materi atau buku yang sudah kita bahas sejak awal. Terakhir kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu macam-macam pendidikan yang diperlukan untuk mendidik generasi dengan pola seperti generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita nanti menjadi guru atau nanti antuna menjadi guru bagi anak-anak, bagi santri, seandainya kelak nanti pulang kampung punya TPA, menjadi ustadzah TPA di rumah, atau bahkan punya pondok sendiri, maka ada beberapa macam pendidikan yang 2 dari 7 itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pendidikan akidah, pendidikan pemikiran, pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan adab, pendidikan jasmani, dan pendidikan harkat martabat. Ya, ada 7 pendidikan yang kita akan berikan atau kita harus berikan pada anak didik kita. Pertemuan yang sore hari ini kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pendidikan iman. Ya. Yang dimaksud dengan pendidikan iman di sini ya upaya untuk mengubah iman kepada Allah dan hari akhir, menambah upaya untuk menambah iman kepada Allah dan hari akhir. Menambah artinya di dalam diri kita, di dalam diri anak didik kita itu sudah tertanam iman kepada Allah dan hari akhir. Dan iman kepada Allah itu bawaan sejak lahir, ya, sehingga kalau ada satu teori pendidikan dari Barat yang mengatakan anak itu keluar seperti kertas putih, ya, kertas putih yang tidak memiliki apapun, ya, atau tidak membawa apa-apa. Nah, dalam Islam seorang itu lahir membawa satu fitrah. Fitrah itu namanya fitrah keimanan, ya, fitrah tauhid. Jadi pendidikan iman yaitu menambah iman kepada Allah, menambah iman kepada hari akhir, kemudian memperdalam makna iman, ya, dengan belajar dan meningkatkan kualitas hati sampai pada level atau sampai pada tingkat di sana dia dapat merasakan manisnya iman, ya. Manisnya iman itu satu perasaan yang tenang, yang nyaman, tidak gelisah, rasanya membahagiakan, tidak terjadi di akhirat tetapi terjadinya di dunia, ya. Tidak terjadi di akhirat tetapi terjadinya di dunia. Maka orang yang tidak masuk surga dunia itu tidak bisa masuk surga akhirat, ya.
Orang yang tidak bisa masuk surga dunia, maka dia tidak bisa masuk surga akhirat. Ya. Kok bisa? Memangnya ada surga dunia? Ada. Ya, surga dunia itu ada. Surga dunia itu apa yang dirasakan oleh seorang mukmin hidup di dunia penuh dengan keamanan, penuh dengan ketenangan. Kita sering menyebutnya dengan, atau kita sering mendengar dengan wala takhawfu wala khawfu wala tahzan, tidak takut dan tidak bersedih. Takut atau khawatir akan apa yang dihadapi kelak, dan tidak sedih atas apa yang sudah terjadi. Jadi orang yang mukmin itu hidupnya tenang, dan ketika dia mendapatkan musibah gampang move on. Ya, gampang move on. Tidak kemudian selalu berstatus lewat lewat Facebook, lewat Twitter, lewat biasanya yang dipakai status WA. Kalau sedang galau berstatus, kalau sedang sedih berstatus, dan seterusnya. Nah, nggak gitu, iya. Jadi hidupnya itu penuh ketenangan. Dia nggak khawatir apa yang akan terjadi kelak, nggak takut, dan dia nggak sedih, nggak terlalu sedih atas apa yang sudah terjadi. Kemudian mencintai ketaatan kepada Tuhan. Jadi amal ibadah yang berupa ketaatan itu dia sukai, dia cintai. Nah, kalau dia sudah mencintai sesuatu, mesti melakukannya dengan ringan. Maka tanda iman kurang itu kalau melakukan ibadah itu berat, tetapi melakukan maksiat itu ringan. Nanti antuna bisa merasakan sendiri. Ketika kita mulai murojaah berat, mulai menambah hafalan berat, ngaji itu berat, rasanya itu beban. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Orang Islam itu membuat orang itu hidup enak. Orang agama Islam kok hidupnya enak atau terbebani, itu bermasalah dirinya. Nah, salah satu cara agar kita hidup di dunia dengan Islam itu merasa nikmat, itu ya melaksanakan esensi nama Islam itu, yaitu pasrah. Pasrah itu nggak ngayelan, nggak ngayelan. Mencintai ketaatan pada Tuhan dan menjauhi kenakalan dan kemaksiatan. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan iman. Nah, para sahabat dulu itu sebelum Al-Quran itu mempelajari iman dulu. Kami mempelajari iman sebelum Al-Quran, dan ketika kami membaca Al-Quran akan menambah iman kami. Itu cara belajar para sahabat saat bersama dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi iman dulu yang dipelajari, bukan Al-Qurannya. Jadi sebelum belajar alif bata itu, huruf hijaizah, huruf hijaiyah itu mereka menanamkan iman kepada diri mereka itu dulu. Terlebih dahulu itu ditanamkan, baru kemudian mereka belajar Al-Quran. Nah, saat mempelajari Al-Quran, imannya itu semakin bertambah. Gimana caranya? Nah, kalau ke anak-anak kita, kelak antum punya anak-anak, itu anak-anak itu tidak perlu diajarkan Al-Quran, tetapi perlunya adalah diperdengarkan Al-Quran. Kapan? Sejak dalam rahim. Jadi kalian mengandung itu harus suka baca Al-Quran, biar yang di dalam rahim itu mendengar. Kemudian dia lahir, usia 0 tahun sampai 2 tahun, itu fase yang sangat kuat merekam kejadian di luar, maka harus sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak perlu diajari. Jadi anak-anak itu tidak perlu dididik cara membaca Al-Quran terlebih dahulu.
tetapi diajari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya ketika seorang ibu itu ngajari anak makan pakai tangan kanan, itu tidak perlu memberikan dalil dulu. Bisa dipahami ya? Jadi tidak perlu kepada anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, kalau mereka kan sudah bisa makan. Kapan sih anak bisa makan? Mulai bisa makan? Ada yang tahu? Berapa? Bisa makan sendiri? Usia 3,5. Iya, 3 itu sudah paling cepat, sudah cepat itu 3 tahun. Nah, itu kan tidak kemudian kita mengatakan pada anak itu apa? Makanlah pakai tangan kanan biyaminihi dan jangan makan pakai tangan kiri. Fa'inna syaiton, sesungguhnya syaiton itu makan pakai tangan kiri. Itu nggak perlu memberikan hadis ya. Kepada anak usia 3 tahun. Cukup diajari kalau makan itu pakai tangan kanan, terus kemudian diberi contoh. Ya, diberi contoh atau keteladanan. Nah, itu cara mendidik anak usia 3 tahun. Ngapain juga kita pelajari itu? Kan gitu. Iya. Sebelum terlambat. Karena usia kalian itu adalah usia penyiapan menjadi ibu. Iya. Ada yang belum balik? Sudah balik semua kan? Ada yang belum? Masya Allah, barakallahu fi. Semangat. Nah, yang belum balik berarti berkah ya untuk antum ya, mudah-mudahan sebelum balik sudah mendapat lingkungan yang seperti ini. Jadi begitu balik itu langsung gas. Sudah ada persiapan menghadapi balik kan berarti? Iya. Bayangkan kalau sebelum balik belum ada persiapan, ada begitu balik harus sholat 5 waktu dan seterusnya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu maksudnya iman dulu sebelum Quran. Ya, iman dulu sebelum Quran. Kemudian mu'alif menyampaikan, penulis menyampaikan, perhatikanlah cara Al-Quran memperdalam iman kepada akhirat di dalam hati sahabat-sahabat Nabi. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode Makkah menekankan dan mengulang-ulang pembicaraan tentang urusan-urusan akhirat kepada hati sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka seperti melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Maka nyawa mereka tidak lagi berharga dan mereka siap mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk mencari surga Allah dan mengharapkan ridhonya. Ya. Maka cara mendidik orang, cara berdakwah kepada seseorang itu awali dengan bagaimana Rasulullah mengawali. Iya, kita ceritakan tentang urusan-urusan akhirat kepada anak-anak kita, kepada putra-putra kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan citra yang positif atau kegembiraan. Jadi 0 tahun sampai usia 10 tahun itu berikan citra, tahu citra enggak? Bukan hand body loh ya. Citra itu image itu gambaran. Ada yang kurang dari 10 tahun? Tidak ada ya yang di sini ya. Usianya kan di atas 12 tuh, 11-12 ya. Nah, ya. Kurang dari 10 tahun itu seseorang anak itu diberikan gambaran yang indah tentang akhirat. Gambaran yang indah tentang akhirat dan tidak atau belum boleh diancam-ancam dengan neraka.
Nanti. Kira-kira kapan kita akan memberikan ancaman dengan neraka? Usia? Ya, setelah 10 tahun. Kenapa? Apa patokannya? Ya, karena dipukulnya seorang anak itu ketika usia 10 tahun kalau tidak mau sholat. Nah, baru tuh kenceng tuh. Kalau tidak mau sholat, ya apa akibatnya? Nah, dari 0 sampai 7 tahun itu berikan citra yang positif. Besok di surga itu gini loh, nah, ya. Ada susu, sungai susu. Sekarang cuma 1 kotak. Besok bisa 1 sungai susu semua. Dan seterusnya. Ya. Ada pohon-pohon, terus buahnya tidak mengenal musim. Buah di surga nggak mengenal musim. Khutuhu hadan, ya, buah-buahnya dekat gitu. Terus tidak membosankan. Kalian mungkin pernah makan 1 buah tertentu kemudian merasa bosan. Makan 5 pisang, itu pisang kelima sudah enak. Misalnya lo ya, biasa. Tapi di surga makan berapapun rasanya tetap enak. Ya, jadi tidak ada kemudian pembanding enak mana sih gitu, semuanya enak. Ya. Nah itu diceritakan kepada anak-anak. Ya. Ketika keluar rumah, ceritakan tentang alam. Ingatkan itu semuanya atas Allah yang memberikan. Nah, lihatlah bintang, bulan, matahari enggak ya? Matahari. Jangan lihat langsung. Tumbuhan, apapun yang kita lihatkan kepada anak-anak kita, ingatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ditanamkan nikmat Allah dan seterusnya. Hari akhirat. Maka sejak kecil anak itu akan tertanam pada dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Seperti ya para sahabat, mereka selama di fase Makkah ditanamkan oleh Rasulullah kayak gitu, sampai mereka itu dikatakan di sini, sampai mereka itu melihat akhirat dengan seperti melihat dengan mata kepala, saking tertanamnya pada diri mereka. Maka keyakinannya itu sangat kuat. Sehingga apa? Nyawa mereka tidak lagi berharga, dah pasrah. Ya. Sehingga di fase Madinah mereka itu dihadapkan pada peperangan, tidak ada itu yang kemudian takut perang, takut mati, ya, tidak ada. Kecuali orang-orang munafik. Ya. Maka wahyu perang itu paling ditakuti oleh orang munafik dan sangat dinanti oleh orang-orang mukmin. Ya, kayak gitu. Terkadang Allah menceritakan tentang akhirat dengan disertai penekanan. Misalnya di surat Thaha ayat yang ke-15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku nyaris merahasiakan waktunya agar tiap-tiap jiwa mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang diusahakannya. Kapan itu hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun juga tidak tahu. Ya. Daripada mikirkan kiamat, mikirkan mati saja. Karena mati saja juga kita nggak tahu. Iya. Kapan itu terjadinya? Mati bagi masing-masing lah ya. Mati bagi masing-masing. Terkadang Allah bersumpah bahwa akhirat itu pasti akan datang. Di surat Adzariyat ayat 1-6. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat, demi awan yang mengandung hujan, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,
dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Wa inna dina lawaqi, sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Pernah hati kita terbesit nggak suka orang lain dapat nikmat? Kalau pernah, itu nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas, meskipun bersitan hati. Di akhirat akan ada satu masa, satu saat, satu tahap di mana Allah akan menghitung satu demi satu amalan kita, bahkan mungkin sekedar tepas-tepas. Gini, tepas-tepas ini. Itu kan malaikat mencatat. Oh, ini tepas-tepas, sumuk, karena memang hawanya kan panas tuh. Iya, hawanya panas. Nah, tepas-tepas itu tadi, itu ketika diniatkan untuk merasa nyaman saat ngaji sehingga bisa konsentrasi, maka menjadi pahala. Masya Allah. Itu cuma masalah masalah tepas-tepas. Apalagi sing begitu remeh lah. Tadi sore masuk kamar mandi tuh. Iya, pakai apa? Air kiri. Keluarnya pakai air kanan. Karena Rasulullah mendahulukan yang kiri untuk yang buruk, yang kanan untuk yang baik. Baca doa enggak? Baca. Oke, baik, baca. Perhatikan. Seandainya pahala kalian itu 1000 pahala, dosanya itu 999 dosa. Berarti sisa berapa? 1. Kok susah banget hitungnya? Ya udah, dosanya 1000, pahalanya 1001. Sisa enggak? Sisa 1 kan? Kalau gitu dia masuk neraka enggak? Masuk neraka enggak? Dosanya 1000, pahalanya 1001. Masuk neraka enggak? Yang dipakai untuk menghapus dosa tadi apa? Yang 1000 kan? Pahala 1000 tadi toh. Tinggal berapa? 1. Apa itu? Masuk kamar mandi dengan mengucapkan doa. Misal, berarti orang ini tidak masuk neraka, tapi langsung masuk surga. Sebabnya apa tadi? Masuk kamar mandi dengan mengucapkan doa. Sisanya cuma itu pahalanya. Nih. Maka jangan meremehkan amalan sekecil apapun yang baik, dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Karena bisa jadi kebalikan. 1001 dosanya, 1000 pahalanya, yang 1 itu dosa. Apa misalnya dosa kecil itu? Apa? Dosa kecil apa misalnya? Dosa kecil itu yang tidak terancam had di dunia, nggak ada hukuman hududnya, atau tidak diancam neraka secara khusus, tidak dilaknat oleh Allah. Nah, itu dosa kecil. Berarti dosa besar yang itu tadi. Atau tidak ada ancaman, tidak dilihat oleh Allah. Nah, itu dosa kecil. Mencuri itu kan ada ancaman potong tangan, nah berarti dosa besar. Berzina dicambuk 80 kali kalau belum menikah. Kalau sudah pernah menikah dilempari batu sampai mati. Ya. Membunuh berarti dikisos.
mencuri dipotong tangannya. Apalagi kalau laki-laki apa? Kalau perempuan ya berarti pakaian misalnya. Laki-laki pakaian, kalau pakaian ada nggak laki-laki kalau pakaian? Mengulurkan kain melebihi mata kaki. Nah, itu diancam neraka. Diancam neraka. Nah, selain itu dosa-dosa kecil, dosa kecil. Dan itu bisa terhapus dengan sholat 5 waktu. Jumat yang satu ke Jumat berikutnya terhapus dengan amal soleh dan seterusnya. Ya. Nah itu dia, ya. Maka jangan mengecilkan atau jangan memandang kecil satu amalan meskipun itu memang kecil. Ya, kelihatannya kecil. Ya. Baik. Nah, pendidikan iman ini ada langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkah untuk memupuk keimanan. Ya, ada caranya. Yang pertama, memperdalam pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Asma-asmanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya dan ilahiyahnya. Ya. Itu yang pertama, memperdalam pengetahuan mereka tentang Allah. Kita sering menyebutnya dengan ma'rifatullah. Ya. Ada satu ungkapan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu bergantung pada yang dipelajari atau yang diilmui. Semakin mulia yang dipelajari, maka kemuliaan ilmu itu semakin tinggi. Iya. Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Manakala pengetahuan orang tentang Allah, asma-asmanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya dan ilahiyahnya bertambah. Asma itu apa? Nama ya. Ada yang namanya Asma? Masya Allah. Namaku Asma. Iya, namaku Asma. Sifat itu apa? Ada yang tahu sifat? Kan kita sering tahu asma dan sifat. Asma itu nama. Ya, asma itu nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Aziz. Nah, kalau sifat, apa sih sifat? Kita sering kan asma dan sifat. Apa itu sifat? Sifat adalah segala sesuatu yang melekat pada diri Allah, baik itu merupakan zatnya yang ada di dalam zat Allah yang melekat, wajah, mata, tangan, kaki, ataupun perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah: murka, cinta, kaburuk matan indallahi. Nah, itu kan Allah murka. Kemudian cinta, Allah mencintai. Allah mencintai hambanya. Nah, kayak gitu. Takjub, Allah takjub. Allah mengadzab, nah itu perbuatan. Allah memberikan rezeki, nah itu perbuatan. Allah mematikan, sifat perbuatan Allah. Dan yang melekat tadi ya, mata Allah, tangannya Allah, kakinya Allah. Ini nggak usah dibayangkan ya, nggak usah dibayangkan. Matanya Allah kayak apa sih? Itu nggak usah dibayangkan, nggak sampai. Ya. Karena Allah itu melihat. Nah, kalau Allah melihat berarti punya mata.
Nah, cara melihatnya tentu beda dengan cara melihat makhluk. Iya. Kalau rububiyah apa? Rububiyah Allah. Tauhid rububiyah. Sering tahu mendengar itu? Yaitu menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Saya ulangi ya. Menunggalkan Allah dalam perbuatannya, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Apa maksudnya? Segala apa yang terjadi di dunia ini, termasuk dalam diri kita, itu adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun itu luput dari kehendak Allah. Tidak ada seorang pun itu luput dari kehendak Allah. Maka kalian bisa hadir di dalam majelis ini karena kehendak Allah, bukan karena kemampuan kalian. Loh, tapi kan saya melangkahkan kaki saya. Iya, itu memang pilihannya. Tapi kalau Allah nggak mandaki mampu, nggak akan sampai ke sini. Kalian bisa berpakaian itu juga karena Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan dua-duanya pada kalian. Satu, pakaiannya. Dua, maunya berpakaian. Karena ada orang kaya bisa membeli pakaian tapi nggak mau berpakaian seperti kalian, ya kan? Betul enggak? Iya. Mungkin dulu pernah lihat sinetron drakor? Enggak. Pak drakor kebangetan sih ya, karena itu orang-orang kafir. Ya sinetron religi lah atau apapun lah, yang itu mereka memerankannya pemeran muslimah. Atau kalau enggak tetangga-tetangga kalian yang itu berlebih uangnya, punya uang yang bisa membeli pakaian lah. Cuma mereka tidak membelinya, tidak menggunakan uangnya untuk membeli pakaian yang menutup aurat seperti yang kalian pakai. Mampunya mampu, tetapi Allah belum memberikan hidayah taufik. Nah, alhamdulillah kalian diberikan hidayah untuk itu. Ya. Nah, itu rububiyah Allah. Iya, yaitu menunggalkan Allah dalam perbuatan. Maka segala sesuatu yang kita terima dari dalam kehidupan kita, kalau itu wujudnya musibah, ya tinggal mengatakan qadarullah. Allah yang memberikan kepada kita. Terus kalau kemudian kita dapat musibah, apa yang kita lisankan? Apa? Itu levelnya orang sabar. Levelnya ada yang di atas lagi. Hafal surat Al-Fatihah toh? Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Iya. Alhamdulillah itu maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Berarti ada nggak perbuatan Allah yang nggak terpuji? Tidak ada, semuanya terpuji ya. Oke, pernah dapat musibah? Pernah. Berarti perbuatan Allah itu terpuji juga? Terpuji nggak? Kalau menjawab tidak, berarti Al-Fatihahnya dikoreksi. Tidak segala puji lagi nanti. Ketika kita mendapat musibah, berarti itu kan rububiyah Allah. Ingat, menunggalkan Allah dalam perbuatan itu datangnya dari Allah. Kalau itu datangnya dari Allah, berarti terpuji. Alhamdulillah. Siapa lillah itu? Teruskan ayatnya. Rabbil alamin. Siapa Allah? Rabbil alamin. Tauhid rububiyah, yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Maka dalam segala keadaan kita mengucapkan alhamdulillah. Maka kita dikenalkan satu zikir, alhamdulillah ala kulli kalau dapat musibah.
Yang di bawahnya tingkat sabar ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di bawah itu tidak boleh, karena itu di bawahnya sabar itu orang yang nggak terima, marah. Maka kalau ada musibah kok mengeluh, menggerutu, nah itu dosa. Contoh, udaranya panas, panas toh, nah itu dosa. Namanya keluhan. Namanya keluhan. Nanti kasih hujan, bilangnya apa? Ya, hujan lagi. Itu. Kasih panas, panas lagi. Ini sama aja, manusia kayak gitu. Kasih panas salah, kasih hujan salah. Itu hal yang kecil, ya, yang keluar dari lisan kita, dan itu mencerminkan keadaan keimanan. Ya, jadi mengukur keadaan keimanan kita itu ya dilihat aja lisannya itu kayak apa, yang keluar secara refleks. Itu. Dan ilahiyahnya bertambah. Apa ilahiyah? Kalau tadi rububiyah itu menunggalkan Allah dalam perbuatan, kalau ilahiyah menunggalkan Allah dalam perbuatan hamba. Kalau rububiyah Allah itu berarti menunggalkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, ilahiyah Allah berarti menunggalkan perbuatan hamba kepada Allah. Jadi kita itu melakukan segala sesuatu itu motivasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tidak ada itu cari pujian manusia. Jadi cari mukanya itu mukanya Allah, wajah Allah, bukan cari mukanya orang lain. Iya. Ikhwan lagi bekerja bakti di depan bersih-bersih. Tadinya nggak ada akhwat lewat, lemes. Tapi begitu ada santri putri lewat, langsung semangat. Nah, misalnya, ya berarti itu cari muka santriwati. Ya. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Baik, manakala pengetahuan orang tentang Allah, asma'nya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, ilahiyahnya itu tambah. Jadi pengetahuan kita berarti harus belajar apa? Asma Allah, iya. Misalnya gini, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Iya itu terjemahannya. Ar-Rahman itu maha mengasih, maha memberi. Maka saking Ar-Rahmannya Allah, saking maha memberinya, pengasih atau pengasih. Pengasih itu mengasihi, memberi, kasih, tak kasih ya gitu loh. Nah saking kasihnya Allah, itu orang kafir aja diberi rezeki. Dia kan ada orang kafir kaya tuh? Iya, banyak. Iya, tapi tidak semua dapat ar-rahimnya Allah. Maka Allah hanya mencintai orang-orang yang mukmin. Di dunia orang kafir boleh dapat perhatian Allah dengan diberi rezeki, tapi nanti di akhirat ar-rahim itu hanya untuk orang-orang mukmin, bukan untuk orang kafir. Termasuk misalkan kita kenal asma Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, maka kalau berdoa sesuaikan dengan asmanya. Ya Aziz, berikan rezeki yang berkah, tidak tepat. Ya, pakai asma Allah yang berkenaan dengan rezeki. Jadi dipuji dulu. Kalau mau kita berdoa menggunakan apa? Asma Allah. Karena asma Allah itu semuanya husna. Maka kita sebut dengan asmaul husna. Iya. Nah, itu ada dalam berdoa. Etikanya demikian. Seperti kalau misalnya manusia itu mau minta tolong itu kan dipuji-puji dulu. Kamu baik deh. Apa sih? Ini loh minta tolong kan gitu. Iya. Belajar tentang sifat Allah, belajar tentang rububiyah Allah, harus seperti apa kita menyikapinya, belajar tentang uluhiyah Allah.
Belajar tentang uluhiyah Allah berarti kita harus belajar tentang bentuk-bentuk ibadah. Misalnya apa bentuk-bentuk ibadah? Doa, khauf, roja, tawakal, rohbah, inabah, taubat, menyembelih. Berapa tadi? 9. Ya. Pelajari semuanya, diketahui. Apa roja? Harap. Apa tawakal? Mewakilkan urusan kepada Allah. Apa khauf? Takut. Apa khasyah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Apa khasyah? Ya takut. Sama, khauf itu takut, khasyah itu takut. Kalau khauf itu takut karena azab Allah, kalau khasyah itu takut karena zat Allah. Jadi tidak perlu Allah mengancam, sudah khasyah dulu, sudah takut dulu. Nah, kayak gitu. Sudah dipelajari? Ya, nanti ngasih itu. Iya. Baik. Nah, kalau itu bertambah pengetahuannya, maka cinta, kepasrahan, dan rasa takutnya kepada Allah akan tambah. Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Maka orang yang semakin tidak berilmu itu semakin tidak takut sama Allah. Kalau ngaji kok rasa takutnya kepada Allah nggak tambah, berarti ngajinya bermasalah, tidak memberikan efek. Ya cuma dihafalkan aja, tidak masuk ke dalam dada, tidak diresapi, tidak diinternalisasi, tidak terwujud dalam perilaku. Iya, tidak terwujud dalam perilaku. Itu yang pertama. Ya, yang pertama yaitu ngaji, memperdalam pengetahuan tentang Allah. Apa yang diperdalam? Asma-asmanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, ilahiyahnya. Ada buku tentang asma dan sifat, ada buku tentang tauhid rububiyah, ada buku tentang tauhid uluhiyah. Nah, itu dipelajari. Biar apa? Tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah Allah sehingga kita harus semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Iya, ngaji. Kemudian yang kedua, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Salah satu ciri orang-orang mukmin ialah iman mereka bertambah ketika mereka mendengarkan dan membaca Al-Quran. Kalau hati kalian merasa tenang mendengar musik, maka istighfarlah. Karena musik dan ayat Al-Quran demi Allah tidak akan pernah bersatu sampai kiamat. Kapan saja hatinya itu dipenuhi syair musik, maka ayat-ayat Al-Quran yang di dalam hati itu menyingkir. Kapan saja ayat-ayat Al-Quran memenuhi hati seseorang, maka syair-syair musik itu akan menyingkir. Tidak bisa, hak dan batil itu tidak akan pernah bisa jadi satu. Habis murojaah kok ngrungokke rungkat. Ya piye? Bahkan mungkin yang pakai apa? Mungkin menyinggung-nyinggung hal yang sifatnya agama. Nyebut Gusti Allah, matur nuwun Gusti. Ada syair itu. Iya. Nah, usia-usia kalian itu ketika mendengar lagu itu secara otomatis tuh sudah kadang-kadang gitu. Iya nggak sih?
Atau mungkin tangannya kan gini, mendengar lagu gitu. Nah, secara refleks. Jadi hatinya itu masuk, kemudian kalau enggak ya goyang. Nah gitu. Itu menikmati. Dan taubat dari musik itu jauh lebih sukar daripada taubat dari dosa besar. Kenapa? Rasanya kan cuma kecil dan ya kayak gitu, mau cuma kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh bersyair ya. Nasyid yang tanpa alat musik nggak apa-apa. Nasyid tanpa alat musik. Tapi itu S dan K ya. Apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai nasyid yang dihafalin ziyadahnya tidak ada. Nanti ziyadahnya syair nasyid. Iya. Butuh kekuatan hati untuk hijrah dari bermusik menjadi tidak bermusik. Asal kalian tahu, saya ini dulu seorang drummer. Tahu drummer kan? Iya, drummer. Anak band yang suka main lagu speed metal. Nah kalau kalian lihat di medsos banyak pemusik-pemusik yang taubat kemudian meninggalkan profesinya. Iya, meninggalkan profesinya. Contohnya gitarisnya grup band Bumerang. Kalian nggak tahu itu, pokoknya ada lah. Ya ada banyak. Ya. Atau artis yang non musik, misalkan siapa? Ustadzah Khadijah. Dulu namanya Peggy Melati Sukma. Tapi mungkin kalian belum lahir saat itu. Nah, jadi itu indikasinya. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perhatikan, wa idza tutliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya itu gemetar, takut, cinta, rindu. Gini, pernah dengar kampung halaman? Terus apa yang terlintas di dada? Rindu, maknyes gitu kan? Pernah nggak itu Allah tersebut kemudian maknyes? Kan kalau orang yang mondok dengar nama bapak, ibunya, dengar nama kampung halaman, itu dalam dadanya itu maksir gitu. Nah, ya ada satu lintasan kerinduan di dalam hati. Pengen pulang. Nah, coba dianalogikan. Kampung halaman kita yang sejati itu kan di akhirat. Ketika tersebut nama surga, ketika tersebut nama akhirat, pengen pulang ketemu sama Allah. Kenapa? Rindu ketemu sama Allah, zat yang telah memberikan apapun kepada saya. Sama ketika Rasulullah menyebut umatku. Kenapa? Rindu ketemu dengan kita. Tunggu saya di Telaga Kausar, kan gitu tuh. Nah, Rasulullah itu rindu ketemu kita. Kita rindu nggak ketemu sama Rasulullah? Nah, kalau kemudian dalam diri kita nggak ada kerinduan untuk itu, ayo diperbaiki. Caranya apa? Tadi itu pertama, kenali Allah, kenali Rasulullah. Iya. Rasulullah yang belum pernah ketemu dengan kita saja, itu begitu rindunya ketemu dengan kita. Iya. Dan Rasulullah belum pernah ketemu dengan kita, itu merindukan kita, merindukan umatnya. Nah, apalagi yang kita tahu pribadi beliau lewat sejarah. Iya. Tentu itu kita memiliki kerinduan yang lebih lagi.
Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, apabila dibacakan kepada mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka. Masya Allah, kalian berada di pondok pesantren tahfidzul Quran loh. Coba bayangkan berapa bertambahnya iman kalian setiap hari ketika mendengar ayat Al-Quran. Tiap hari kalian baca Al-Quran, tiap hari kalian murojaah, tentu keimanan kalian semestinya bertambah. Kan gitu. Kenapa? Ini prinsipnya jelas. Dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Cuma kalau setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran kok tidak memberikan asar, kok tidak memberikan bekas dalam diri kita, berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang keliru dalam hati kita. Kenapa kok Al-Quran nggak bisa masuk teresap ke dalam diri kita? Apa sih yang ada di dalam diri kita kok masih Al-Quran nggak mau masuk ke dalam diri kita? Sederhananya, orang tukang itu mau ngecat, itu kalau pintu gerbangnya yang dari besi itu kotor, itu kan nggak langsung dicat, diapakan? Dibersihkan, diamplaskan sampai bersih baru dicat kan? Iya. Maka kalau kita itu mau menghiasi diri kita dengan keimanan, bersihkan dulu hati kita. Maka Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Kalau hatinya itu masih kotor, masih ada kotoran-kotoran kemaksiatan, ya susah. Maka itu saya katakan tadi itu, Al-Quran dan musik itu nggak pernah bisa bersatu dalam diri seseorang bersama-sama. Kok kemudian susah menghafal? Kok kemudian Al-Quran setelah membaca tidak memberikan ketenangan? Oh, berarti ada satu yang keliru dalam hati kita. Hati kita belum siap menerima Al-Quran. Wong jelas kok orang baca Al-Quran itu akan menenangkan. Ala bidzikrillah tatmainul. Lo itu cetera itu. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Lo kok nyetel musik? Hati menjadi tenang, lo berarti hati setan. Karena setan itu suka dengan itu. Gitu. Nah, maka dengan ini ya, dengan ayat ini kita harus koreksi, kita harus berkaca. Ya. Nah, maka cara agar Al-Quran itu tertanam dengan baik dalam diri kita, itu perbaiki indera kita. Jadi melihat sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik. Yang nggak baik itu coba dihindari gitu. Diajak temannya ngobrol untuk ngerasani, tahu nggak rasanya? Hibah ya, diajak teman untuk hibah ya, nggak usah ikut. Kalau mendengar musik nggak apa-apa, tapi jangan mendengarkan, paham nggak? Mungkin di depannya ada orang menyalakan musik, memutar musik. Nah itu kok kemudian nggak sengaja terdengar, oke nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian terus diam. Nah, menikmati ya nggak boleh. Ya, nah. Baik, itu yang kedua ya, merenungkan ayat-ayat Allah. Ya. Yang kedua belum selesai, nanti ada beberapa ayat lagi yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sampai poin kedua dulu. Yang pertama tadi ngaji ya, belajar tentang Allah ya, ma'rifatullah. Kemudian yang kedua merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, itu dulu untuk sore ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.